Israel mulai memperluas agresi di beberapa wilayah di tepi barat. Tentara IDF mulai mengerahkan pengangkut personil lapis baja atau APC Eitan untuk pertama kalinya ke Tubas dan Jenin. Mengutip Al-Mayadin pada 4 Februari, hal itu diumumkan dalam laporan media Israel pada 3 Februari 2025. Lebih tepatnya, media Israel mengonfirmasi bahwa pasukan Israel menggunakan pengangkut personil bersenjata sebagai bagian dari operasi mereka di tepi barat yang diduduki. Tak hanya dalam hal wilayah operasinya, tetapi juga dalam peralatan militer yang digunakan. Menurut laporan, APC Eitan yang digunakan oleh Brigade Nahal dalam pertempuran sudah terlihat di daerah Tubas dan Jenin pada Senin 3 Februari kemarin. Itu dikabarkan adalah pertama kalinya sejak operasi perisai pertahanan pada tahun 2002 silam yang berlangsung sebagai bagian dari Intifada kedua. Bahkan pasukan Israel juga mulai menggunakan alat-alat ofensif di tepi barat yang jarang digunakan di masa lalu. Israel memperluas agresi di tepi barat, buntutnya 2 tentara IDF justru tewas dan beberapa lainnya terluka parah. Mengutip Al-Mayadin pada 4 Februari, hal itu diumumkan lewat radio militer Israel pada 3 Februari waktu setempat. Lebih tepatnya, sumber utama mengonfirmasi bahwa total 8 prajurit terluka dengan 2 orang awalnya mengalami luka fatal. Namun menurut berita terkini pada Selasa 4 Februari pagi waktu setempat, 2 tentara sudah dinyatakan tewas dan 6 lainnya terluka. Mereka dikonfirmasi menjadi korban dalam operasi di dekat desa Tayasir, Timur Tubas di tepi barat utara yang diduduki. Sebagai informasi, para korban luka dilarikan ke rumah sakit dengan helikopter militer. Perlu diketahui saja, media Israel menjelaskan kronologinya, di mana daerah Tayasir menjadi saksi konfrontasi bersenjata antara seorang pria Palestina dengan tentara Israel yang menyebabkan korban jiwa dan cedera di kalangan pasukan Israel. Secara rinci, penembak telah mencapai pos pemeriksaan militer dekat Tayasir, membarikade dirinya di dalam menara pengawas, menembaki tentara dan terlibat dalam konfrontasi. Setelah operasi itu, militer Israel menutup sepenuhnya pos pemeriksaan Tayasir serta melakukan pencarian di sekitarnya sambil menarik bala bantuan ke daerah tersebut. Brigade Al-Quds melakukan pembalasan yang disebut menyakitkan ke pasukan IDF, melakukan penembakan peluru berat ke zona tempur Jenin hingga IDF jadi korban tewas. Mengutip Tribun News pada 4 Februari, hal itu diumumkan oleh Brigade Al-Quds dalam pernyataannya pada 4 Februari waktu setempat. Lebih tepatnya, perlawanan diklaim telah memberikan pukulan telak terhadap IDF menyusul agresi pada Minggu 2 Februari dini hari, di mana konfrontasi sengit terjadi antara perlawanan dengan IDF di zona tempur di kamp pengungsi Jenin. Rinciannya, Al-Quds menembakkan peluru kendali berat yang menimbulkan korban di pihak Israel. Juga, Batalion Tubas Kompi Faranya menghadapi IDF dengan tembakan peluru berat ke berbagai poros tempur. Serangan-serangan dari perlawanan tepi barat itu dilakukan seusai Israel melakukan perluasan agresi di kamp pengungsi Fara dan desa Tamon selatan Tubas serta Tubas dan kampnya. Otoritas Palestina ambil alih kendali di zona perbatasan Rafah. Tak sendiri, namun pengoperasian perlintasan Rafah dilakukan bersama dengan pihak internasional. Mengutip Tribun News pada 4 Februari, hal itu menurut laporan dari media Israel Ynet pada 3 Februari 2025. Lebih tepatnya, pejabat keamanan Israel menyatakan bahwa Israel telah menyerahkan kehadirannya di perlintasan Rafah yang berkontribusi terhadap penundaan kesepakatan penyanderaan. Ditambahkan bahwa PA mengoperasikan perlintasan di perbatasan selatan jalur Gaza dengan Mesir tersebut bersama dengan pihak internasional, tetapi pemerintah menyembunyikan hal itu dari publik. Pejabat Fatah Fares Al-Rifi, warga kota Gaza dan mantan perwira polisi Gaza di bawah PA, mengelola penyeberangan tersebut bekerja sama dengan pasukan keamanan Mesir dan pasukan khusus Eropa. Sementara itu, Presiden PA Mahmud Abbas telah meminta agar para pejabat menahan diri dari memberikan wawancara mengenai masalah tersebut karena sensitivitasnya. Pemerintahan Amerika Serikat bersama Presiden Donald Trump klaim telah menyetujui dan siap mengirimkan ribuan bom bernilai triliunan rupiah ke Israel. Mengutip Tribun News pada 4 Februari, hal itu diumumkan oleh media Amerika Serikat Wall Street Journal pada 4 Februari 2025. Sumber utama menyebut bahwa senjata-senjata itu akan diperoleh melalui dana bantuan Amerika Serikat untuk Israel.
Adapun bom yang dikirimkan termasuk 4.700 bom seberat 500 kg yang bernilai lebih dari 700 juta dolar atau sekira 11,4 triliun rupiah. Juga ada bulldozer lapis baja senilai lebih dari 300 juta dolar. Diketahui langkah Trump itu diambil di tengah momen kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Amerika. Sementara itu, Trump justru akan menghentikan keterlibatan Amerika dalam Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Di samping itu, juga berencana akan terus membekukan pendanaan kepada Badan Bantuan untuk Palestina atau UNRWA. Diketahui Netanyahu sudah sering mengkritik UNRWA yang menurutnya anti-Israel. Times of Israel melaporkan Trump juga menghentikan pendanaan untuk UNRWA pada periode pertama jabatannya yakni tahun 2017 hingga 2021. Musuh Israel bertambah satu di mana terkini Suriah telah melahirkan Front Perlawanan Israel di Suriah atau IRFS sebagai sosok yang melancarkan serangan terhadap pasukan IDF. Mengutip Tribun News pada 4 Februari, kabar itu menurut laporan resmi dari pihak IRFS pada 4 Februari 2025. Bahkan IRFS mengaku telah melancarkan serangan terhadap IDF di Provinsi Quneitra dan mengklaim menjadi sosok di balik serangan itu. Perlu diketahui IRFS mengklaim serangan yang dilancarkannya pada 31 Januari itu berhasil memukul mundur tentara Israel. Dalam pernyataannya, IRFS menegaskan tak akan mengizinkan Israel menduduki negara Suriah. Tak hanya IDF yang dijadikan musuh, IRFS juga mengaku telah memulai operasi militer dengan musuh yang disebut sebagai geng Julani. Julani yang dimaksud ialah Abu Muhammad al-Julani atau Ahmed al-Shara yang saat ini menjadi presiden Suriah. Sebagai gambaran saja, serangan yang dilakukan IRFS adalah menembaki tentara Israel di pedesaan Quneitra, namun diklaim tidak ada laporan korban jiwa. Klaim itu diutarakan oleh seorang jurnalis Israel bernama Daron Kadash. Ex-Perdana Menteri Israel Ehud Barak mengeluarkan desakan. Desakan itu adalah segera buka jalan untuk menggulingkan pemerintahan Benjamin Netanyahu. Mengutip Tribun News pada 4 Februari, hal itu diutarakan oleh Ehud Barak dalam pernyataannya seusai Netanyahu bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Lebih tepatnya, Barak menjadi sosok yang mendesak persiapan untuk kemungkinan menggulingkan pemerintahan Netanyahu dan menolak perombakan peradilan. Mantan Perdana Menteri Israel itu menyimpulkan dengan mengatakan bahwa persiapan untuk pembangkangan sipil yang luas dan tanpa kekerasan harus dipercepat. Terlebih dengan langkah-langkah yang diambil untuk mempercepat penggulingan pemerintahan Netanyahu, tepat sebelum Netanyahu melemparkan rakyat Israel ke dalam jurang otokratis mesianik yang gelap dan korup. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.